Ada hutan tropis Indonesia di Jerman, padahal Jerman kan dingin, Indonesia kan panas, kok bisa? Nah, ternyata bisa banget, dan tempat ini namanya Palmengarten. Assalamualaikum semuanya, hari ini aku bakal ngajak kalian explore taman botani sing apik banget. Nah, di sini nggak cuma ada tanaman-tanaman tropis dari Indonesia, tapi juga dari berbagai belahan dunia. Siap-siap, kita bakal muter-muter ke salah satu taman botani paling besar di Jerman. Lebih tepatnya di tengah kota Frankfurt. Ayo langsung kita mulai. Jadi Palmengarten ini luas gede, sekitar 22 hektar, bayang no. Dan adanya taman ini tuh seperti oase hijau di tengah-tengah kota Frankfurt, karena seperti yang kalian tahu dari videoku yang lainnya tentang kota Frankfurt, namanya kota ya, isinya ya gedung-gedung tinggi kayak gitu, bangunan-bangunan besar. Tapi dengan adanya taman ini itu kayak oase hijau gitu di tengah-tengah hiruk-pikuk kota. Taman ini apik banget, Rek. Dibangun tahun 1871 loh ya, cek 18 towek. Jadi udah tua banget tapi tetap bagus dan terawat. Yang paling seru di sini sih ada satu rumah kaca besar banget namanya Palmen House. Isinya tanaman-tanaman tropis gitu. Tapi sebelum kita ke sana, kita keliling danau kecil yang ada di taman ini dulu dengan perahu. Nah, ini kita masih jalan menuju ke perahunya. Jadi kita mau keliling danau ini pakai perahu. Tapi ya kalau dilihat-lihat ya mirip-mirip member-member 11-12 sama naik perahu kecilnya di Danau Herlingga di Blitar. Kalau ada yang tahu komen di bawah ya. Yang bebek-bebekan itu loh, Rek. Lah kan sama aja kayak di sini. Berarti kita juga punya ya. Tapi kalau Palmengarten di Indonesia aku kurang tahu ya di mana. Maksudnya koleksi tanaman-tanaman dari seluruh dunia yang bisa dibaca, dipelajari itu aku kurang tahu kalau di Indonesia. Mestinya sih ada. Cuma aku nggak tahu ada di mana. Soalnya taman aku paling pol tahu ya Bonrojo Jombang tok lho, Rek. Durasi naik perahunya cuma 15 menit aja, Rek. Jadi ini kita udah selesai. Ini aku sama ponakan-ponakanku, Rek. Habis naik perahu kita lanjut ke tamannya. Sebenarnya sebelum sampai ke taman pusatnya, di perjalanan ini juga udah ditempel-tempeli kayak keterangan-keterangan tentang tanaman-tanamannya. Jadi sebenarnya sepanjang perjalanan pun kita udah banyak belajar gitu, Rek. Kalau mau dibaca sih. Cuman di taman pusatnya itu lebih dibagi-bagi gitu. Jadi ada tanaman-tanaman yang di daerah tropis, ada yang di daerah panas, di daerah yang dingin kayak gitu. Dan itu nggak cuma jenis tanamannya aja, tapi di rumah kacanya itu hawanya juga mengikuti dari jenis tanamannya. Misalkan kalau daerah tropis gitu ya, ini kan dingin nih di Jerman. Begitu kita masuk di situ langsung hangat, langsung berasa di negara tropis gitu. Ya kalau tak pikir-pikir ya lucu juga ya. Selama di Indonesia pun aku kalau lihat tanaman-tanaman di Indonesia ya biasa aja gitu, karena kan lihat tiap hari ya. Tapi kesini di Jerman aku harus ke tempat khusus untuk melihat kembali tanaman-tanaman di Indonesia itu, padahal tanaman yang ditampilkan pun mungkin ya tanaman yang sehari-hari kita lihat di Indonesia gitu. Nah, ini rumah kaca air, kita wis sampai, dan dari luar pun sudah kelihatan ya bunga-bunganya banyak, warna-warni. Sebenarnya pengunjung di sini ku banyak, Rek. Cuma mungkin karena tempatnya luas, jadi orangnya kelihatan jarang-jarang gitu. Tapi setiap kita belok, setiap kita ke tempat-tempat kecil tuh selalu ada orang gitu. Begitu kita masuk, bagian pertama dari rumah kaca ini adalah tanaman-tanaman yang berasal dari daerah yang panas. Jadi kayak kaktus kayak gitu, Rek. Kaktus-kaktus yang ada di sini ku asalnya dari berbagai belahan dunia, Rek, termasuk Meksiko, Amerika Serikat, dan Afrika. Dan yang paling menarik, kalau kalian tahu ya, kaktus itu bisa bertahan hidup tanpa air dalam waktu yang cukup lama. Jadi bayang no betapa kuatnya tanaman ini. Jadi kita bisa belajar banyak sebenarnya tentang adaptasi tanaman di kondisi-kondisi lingkungan yang ekstrim. Ukuran dan jenis-jenis kaktusnya juga beragam, Rek, di sini. Jadi ada kaktus yang tinggi, lebih tinggi dari aku juga ada yang cuma sebesar telapak tangan juga ada, jadi sangat beragam. Dan gara-gara ini aku baru tahu juga kalau kaktus itu punya buah dan buahnya bisa dimakan. Nah, itu aku baru tahu. Kalau kalian pernah nyoba buahnya, komen di bawah ya rasanya kayak gimana. Nah, ini sudah mulai masuk ke area yang lebih basah dari di area kaktus tadi. Kalau di area kaktus kan kayak gurun ya, panas terus juga kering. Nah, ini sudah mulai masuk ke daerah yang lebih basah tapi belum ke tropis. Nah, sekarang kita menuju
menuju ke koleksi tanaman tropis. Nah, ini di tempat yang berbeda, tapi tetap di rumah kaca juga. Sambil menuju ke sana, kita sambil lihat-lihat. Apa sih iki? Bahasa Indonesia ya aku lupa. Water lily ku apa? Alah, gaya adik water lily. Teratai. Astagfirullah, teratai. Nah, ini kita sudah sampai di tempat tanaman-tanaman tropis. Begitu kita masuk, hawane langsung persis melebu kebone tonggoku. Tanaman-tanamannya langsung gak asing di mataku, dan hawanya juga panas lembab kayak di Indonesia gitu. Ya namanya juga hutan tropis ya. Di sini ada pohon palem besar-besar gitu, terus ada pohon anggrek macam-macam warna-warni. Terus di sini juga ada pohon jati, pohon beringin, tanaman yang merambat-merambat gitu. Pokoknya tanaman-tanaman yang kalian lihat sehari-hari lah di Indonesia. Begitu sampai sini aku baru menyadari, oh ternyata banyak juga ya tanaman yang aku lihat sehari-hari sebelumnya di Indonesia gitu. Karena begitu noleh kiri kanan, walaupun aku nggak tahu namanya, tapi aku merasa pernah melihat gitu. Nah, ini ponakanku tak kandani kalau daunnya pohon talas itu kalau dikasih air, airnya nggak nyerep ke daunnya, jadi daunnya nggak basah. Dia nggak percaya, terus dijajal. Nah, kita kan kesininya bertujuh ya. Kita 3 orang, terus iparku 2 orang sama ponakanku 2 orang. Nah, kalau menurutku ya, ketika kita masuk ke sini ya aku rasanya kayak pulang sejenak gitu. Hawanya kan hawa rumah, terus tanaman-tanamannya juga nggak asing. Kalau bagi Ismail ya rasanya kayak nostalgia ketika dia di Indonesia. Dia kan juga melihat tanaman-tanaman yang sejenis ini juga. Tapi kalau bagi iparku ini tuh asing sama sekali. Jadi makanya kita berhenti-berhenti terus karena mereka benar-benar ngeliatin satu persatu tanamannya. Tapi aku bisa ngerasain sih. Aku di wilayah rumah kaca yang lain juga aku ngeliatin satu-satu karena menurutku ya asing. Aku nggak pernah lihat gitu tanaman-tanaman kayak gitu. Nah, di Palmen Garden ini kan ada beberapa bagian. Nah, di bagian yang sekarang kita masuki adalah Taman Jepang. Makanya ada kolam koinya juga. Tapi begitu lihat koi ya yang tak ingat langsung Blitar karena itu kan simbol kota Blitar ya. Di sini secara total itu ada 13.000 spesies tanaman loh. Banyak. Itu semua dari berbagai belahan dunia. Makanya begitu kita ke sini sebenarnya banyak yang bisa kita pelajari kalau kita mau baca satu-satu ya, karena di setiap tanamannya itu ada keterangan sebenarnya ini namanya apa, terus tumbuhnya di musim apa, terus juga di wilayah apa, suhunya seperti apa. Itu lengkap banget identitas dari setiap tumbuhan. Dan yang jelas begitu kita kesini kita nggak cuma belajar tapi sambil menikmati keindahan alam. Itu sangat refreshing. Tapi walaupun bagian yang kita masuki saat ini adalah Taman Jepang, yang berarti kan tanaman-tanaman yang berasal dari Jepang gitu ya, tapi kayaknya sama aja di Indonesia juga ada tanaman-tanaman inilah, koyok pakis, kates, ngono kan ya adewe duwe sih rek. Nah, kalau tanaman yang bunganya oranye ini aku kurang tahu ya. Aku sering banget lihat di Indonesia tapi aku nggak tahu ini tanaman apa dan apakah tanaman hias, tanaman obat, tanaman yang bisa dimakan, aku nggak tahu. Tapi aku sering banget lihat. Kalau kalian tahu komen di bawah ya. Nah, bunga yang kuning ini juga sama ya. Aku lihatnya sering jadi tanaman hias kayak di sekolah, di area kantor-kantor gitu, atau di rumah-rumah warga juga. Tapi namanya apa aku nggak tahu. Kalau yang mirip asem ini di tempat kalian namanya apa, Rek? Orang-orang lo tak bilangi nggak percaya kalau orang Indonesia itu makan bambu muda. Tunasnya itu lo rebung-rebung, Rek. Mereka mikirnya kalau masih kecil itu ya udah keras kayak gitu. Terus aku bilang ya enggak lah, kalau sekeras itu ya paling yang bisa ya panda, bukan kita. Jadi ternyata enggak terasa juga ya sambil jalan-jalan kayak gini tuh banyak cerita yang mengalir kayak gitu. Kayak bambu tadi, aku sebenarnya juga lupa kalau orang Indonesia itu makan rebung, tapi karena lihat bambu aku jadinya ingat. Terus juga aku bilang kalau orang Indonesia itu makan jantung pisang kayak gitu. Dan mereka itu kaget karena mereka mikirnya ada tumbuhan-tumbuhan yang dikiranya cuma buat hiasan gitu, ternyata itu bisa dimakan gitu.
Nah aku pas di bagian ini sebenarnya ketawa Rek, karena kan aku ngerasanya jauh-jauh aku ke Jerman terus sampai kene wisatain delok gedang iku lho, koyo ya opo ngono. Sebenarnya masih banyak bagian yang tidak aku tampilkan di sini Let, karena ya kebanyakan. Misalnya ada Taman Mediterranean, di situ ada pohon zaitun, pohon lavender dan lain-lain. Terus juga ada koleksi-koleksi taman bunga. Ya tapi kita bisa lihat dari atas kayak gini udah cukup lah ya. Makasih banyak udah jalan-jalan bareng kita hari ini. Semoga bermanfaat dan see you in the next video. Assalamualaikum.